Review film Project Hail Mary, film sci-fi yang bikin para sinetron Indo ribut karena tayangnya mundur. Ryan Gosling nggak peduli lu ribut. Jadi ini film sci-fi terbaru yang dimainkan oleh Ryan Gosling yang katanya heartwarming, menegangkan, dan juga fun sekaligus lucu. Ini tuh level lucunya udah kayak anak pejabat yang punya banyak dapur MBG. Apalagi sampai ada yang plat nomor mobilnya MBG. Ceritanya tentang Ryan Grace yang diperankan oleh Ryan Gosling, seorang ilmuwan jenius yang karirnya cuma mentok jadi guru SMP karena dia pernah punya masalah sebelumnya. Ryan Grace dihadapkan pada situasi kiamat sugro, artinya kiamat kecil, di mana situasi bumi lagi sedikit mengkhawatirkan. Jadi ada mikroorganisme yang menyerang matahari atau memakan matahari sehingga lambat laun kurang lebih dalam kurun waktu 30 tahun matahari akan padam dan gelap. Jadi Ryan Grace ini ditugaskan oleh pemerintah atau melalui NASA untuk menghentikan, gimana caranya menghentikan mikroorganisme supaya tidak berlanjut makan matahari agar mataharinya tidak kolaps. Itu matahari ada Film ini disutradarai oleh dua orang, yaitu Phil Lord dan Christopher Miller. Mereka ini sering ngedirect film bareng. Jadi ada film 21 Jump Street, 22 Jump Street, dan The Lego Movie. Makanya komedi di film ini tuh cukup tebal dan solid karena memang direkturnya udah terbiasa bikin film-film komedi. Jujur aja pendekatan plot maju mundur ini terasa pas. Ketika gue setelah nonton akhirnya gue paham kenapa dia tuh pakai metode ini. Karena di depan ada informasi yang harusnya dikasih, sengaja sama dia diulur, ditahan supaya di-reveal ke belakang. Jadi tujuannya tuh bikin kita sebagai penonton lebih involve ke karakter, lebih bersimpati ke karakter. Karena di ending atau di tengah ke belakang kita baru tahu alasan kenapa si Dr. Ryan Grace ini yang berangkat. Awalnya gue bingung nih, kenapa dia yang naik kapal? Karena kan dia udah jelas-jelas tahu bahwa ini adalah misi sekali jalan alias misi bunuh diri. Jadi kagak pepe tuh kayak angkot. Jadi dia sekali jalan kagak bisa pulang lagi. Makanya kenapa sih kok udah tahu misi bunuh diri kenapa dia mau? Nah itu di-reveal dengan metode penceritaan tadi. Jadi alasan dia kenapa jalan itu ditaruh di ending. Dan gue sebagai penonton jadi merasa semakin bersimpati ketika gue tahu alasan kenapa dia yang harus jalan. Naskahnya solid dan bisa ngasih beberapa informasi tentang sains begitu ringan. Jadi orang-orang yang punya tingkat intelijensia rendah selevel amuba kayak gua bisa ngikutin. Ya ini tuh kayak film Interstellar tapi yang dibikin buat newbie tolol kayak gua. Secara karakter, Ryan Grace itu adalah karakter manusia yang kesepian. Dia hidupnya sebatang kara, gak punya siapa-siapa, bahkan anjing aja gak punya. Jadi dia otomatis gak punya temen yang kayak anjing. Ryan Grace digambarkan sebagai sosok yang agak nerd, cuek, ceplas-ceplos, tapi juga lucu. Level lucunya kalau di sini udah sekelas Natalius Piga. Lucu banget kan? Awalnya Ryan didesain sebagai karakter yang anti-hero, tapi semakin berjalannya plot, reveal demi reveal, gua rasa dia menjadi the real hero di ending karena dia berhasil menyelamatkan bumi dan berhasil menjalin hubungan dengan sosok yang tidak bisa gue sebutkan. Entah kenapa Ryan Gosling itu kalau main selalu on point banget, karakter apapun disikat sama dia. Di sini nih, dia jadi karakter yang nerd, jenius, dan lucu. Lucunya tuh on point terus, jadi sampai adegan-adegan yang menurut gue drama dimasukin jokes dan tetap lucu. Gokil emang. Aspek visual adalah aspek yang paling menonjol di film ini. Visualnya tuh gila. Lo bayangin aja, kata sutradaranya, film ini nggak disuting pakai green screen atau blue screen. Jadi mostly disuting pakai practical effect. Dan si Amane, ngapain lu capek-capek kuliah film kalau ada orang bikin film secanggih ini? Kuburin aja nih atau jadi filmmaker, udah habis. Film nonton ini tuh menegangkan, serunya dapat, lucunya juga dapat karena komedinya tebal, dan terutama seringkali gue takjub sama visualnya. Kok bisa ya ada filmmaker yang bisa bikin film secanggih ini, teknisnya gila, ceritanya solid, dan ada orang lewat jadi gue ke distract.
Project Hail Mary adalah film sci-fi yang menegangkan, seru, fun, dan juga lucu banget. Nonton ini tuh seringkali takjub banget sama visualnya. Kok bisa ada manusia-manusia yang bisa bikin film sekeren ini, secanggih ini, teknologinya seluar biasa ini dari sisi visual dan dari sisi cerita juga solid. Jadi susah banget nyari kekurangan di film ini, apalagi kalau misalnya lu adalah orang yang selalu hidupnya sendiri, lu orang yang gak punya temen, lu orang yang jarang sekali berinteraksi sama orang, introvert. Ini tuh cocok banget filmnya buat lo, karena seringkali adegan-adegan tentang kesendiriannya tuh bikin kita lebih memaknai gitu, apalagi kalau ngomongin hal-hal tentang persahabatan. Jadi di film ini tuh ada, ya gue gak bisa ceritain ya, jadi intinya sih nanti si Ryan Grace ini ketemu sesuatu dan mereka bersahabat, dan buat gue makna persahabatan mereka tuh cukup dalam ya, karena di ending ada satu aksi dari Ryan Grace yang aduh gue gak bisa cerita, pokoknya lu nonton aja lah. Pokoknya udah lu nonton aja, kalau bisa lu nontonnya di IMAX supaya cinematic experience-nya tuh dapat dengan layar yang gede, sound yang bagus, sehingga lu bisa merasakan kecanggihan visualnya dan merasakan cinematic experience yang no medicine alias nggak ada obat. Tapi saran gue sebelum nonton, kalau bisa tolong ya lu googling dikit tentang ilmu-ilmu astronomi, istilah-istilah astronomi, supaya otak lu nggak ngeblank kayak gua. Karena gue yakin orang-orang dengan tingkat intelijensia rendah kayak gua yang selevel amoeba seringkali ngebug gitu dengan istilah baru yang nggak lazim di kepala gua, istilah tentang astronomi. Gue kayak bentar-bentar apaan ini gitu. Jadi saran gua, lu baca dulu, lu tonton trailernya, kalau bisa baca reviewnya tapi yang non spoiler, supaya otak lu nggak ngebug di tengah jalan. Oke, itu aja review dari gua. Dan kalau lu punya saran kira-kira film apa yang harus gua review gitu, atau misalnya pengen ngebahas film apa gitu, komen di bawah dan gua akan review dengan review kosong. Dan gua akan review dengan sejelas-jelasnya, sesingkat-singkatnya, setolol-tololnya. Udah jadi closing aja. Kosong udah mau Jumatan, gua udah nggak usah ada closing udah. Ini aja ada closing, cut dah. Kosong gua nih. Tiba-tiba call to action kosong. Bang. Dah. Sampai jumpa di next video lah.